Puji Tuhan, selamat malam saudara semuanya. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Minggu lalu kita masih belajar tema yang sama malam hari ini, yaitu tentang jodoh dan perceraian. Ya, jodoh dan perceraian. Nah, minggu lalu sudah kita bahas ya tentang jodoh. Saudara, jodoh itu adalah haknya Allah yang menentukan. Ya, jadi Allah lah yang membuat perjodohan. Jadi manusia ini sebenarnya nggak punya hak untuk memilih siapa jodohnya. Ya, harusnya seperti itu. Kalau kita mau nurut dengan iman, kita terima apa yang diberikan oleh Allah tentang jodoh ini. Saya percaya, saudara, itu merupakan pasangan yang sangat-sangat sempurna. Bukan sekedar serasi, ya loh. Hanya orang kadang-kadang hanya mencari keserasian, ya. Wah, kalau hidung saya mancung begini, saya cari yang pesek untuk melengkapi gitu ya. Masa, jadi kadang-kadang tuh orang punya pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah, saudara, tapi Allah tidak pernah melihat fisiknya ya. Tapi Allah melihat hati setiap orang itu, cocoknya dia nikah dengan siapa. Jadi kalau perjodohan itu semua yang mengatur adalah tangan Allah. Saya percaya, walaupun ada tantangan, walaupun ada gesekan, semuanya akan terjadi, dan untuk rencana Allah dalam pernikahan itu, dan kita boleh melihat di dunia ini sebenarnya pernikahan hanya menggambarkan hubungan kita dengan Kristus. Nah, saudara, orang-orang ya yang sering mengambil jalan pintas, yaitu mencari jodoh menurut pandangannya sendiri, atau menurut kemauannya sendiri, atau menurut kesenangannya sendiri. Aku suka yang tinggi, aku suka yang putih, aku suka yang rambutnya gondrong, aku suka yang kaya, aku suka yang gini. Lah, dengan keinginan-keinginan Anda seperti itu, lah kadang-kadang ada banyak keluarga yang mengalami kandas di tengah jalan, alias mengalami perceraian. Nah, malam hari ini kita akan membahas bagian berikutnya, ya, jodoh dan perceraian. Jadi jodohnya, ya sudah. Malam hari ini kita masuk bagian yang kedua, yaitu tentang perceraiannya, ya. Tentang perceraiannya. Oke, ya, tentang perceraian. Nah, saudara, kita lihat ya tentang perceraian. Bapak mengatakan gini, sekali sebuah pasangan mengucapkan sumpah di hadapanku, tak seorang boleh memutuskannya. Aku berdiri di antara mereka menjadi saksi. Perhatikan, ini Bapak sangat tegas sekali, ya. Karena dia yang menjodohkan, ya. Dan orang itu mengucapkan sumpah di hadapannya, makanya keputusannya Bapak itu seperti ini. Sekali sebuah pasangan berani mengucapkan sumpah di hadapanku, tak seorang pun boleh memutuskannya. Kenapa? Alasannya adalah karena aku berdiri di antara mereka menjadi saksi. Jadi saudara gini ya, Anda ketika mengucapkan sumpah di hadapan Allah, apa yang Anda ucapkan? Ya, ada yang pura-pura nggak ingat, ya. Memang kadang-kadang ada yang memang nggak ingat gitu ya. Nah, mereka yang pura-pura atau memang nggak ingat, saya kasih tahu deh malam hari ini. Kurang lebihnya gini, ya. Di hadapan Allah ya dan jemaat, aku berjanji ya akan setia sampai hanya maut yang memisahkannya, baik dalam duka maupun suka, maupun dalam kaya maupun miskin dan sebagainya ya, dalam sehat maupun sakit, aku akan terus tetap setia. Ya, nah saudara, ketika dua orang ini bergantian mengucapkan sumpah di hadapan Allah itu, nah sebenarnya Anda sedang mengucapkan sumpah di hadapan Allah. Tadi dikatakan, aku berdiri di tengah mereka menjadi saksi. Ya, ketika ada yang ingkar dengan janjinya itu, lalu Anda bawa perkara ini kepada Tuhan. Kira-kira apa yang Bapak katakan ketika Anda membawa perkara Anda pengen pisah dengan pasangan Anda itu?
Gara-gara nggak cocok, gara-gara ini dan itu, pokoknya alasannya 1001 macam alasan ya. Tapi Anda tahu, ketika Anda mengucapkan sumpah, saksinya Bapak itu. Jadi ketika Anda bawa perkaramu kepada Bapak, Bapak cuma senyum. Dulu kamu ngomong apa? Gitu ya. Itu sudah maksudnya. Dulu kamu ngomong apa? Di hadapanku kamu pernah bersumpah apa? Lah, itu loh. Jadi kalau Anda punya masalah seperti ini nggak usah bawa ke Bapak. Ujung-ujung Bapak pasti ngomongnya seperti itu. Kenapa? Dia Anda hadirkan ketika Anda mengucapkan janji nikah itu sebagai saksi. Ya, Bapak hari ini dengar aku ngomong di hadapanmu. Betul? Nah, yang Anda ucapkan itu bukan main-main. Saksimu adalah Bapak itu sendiri. Nah, saudara, konsekuensinya apa? Kalau ada orang-orang yang nekat untuk bercerai, nah ini konsekuensinya ya. Mereka yang berani melanggar sumpah mereka, menunjukkan bahwa mereka tak takut kepadaku, ya. Nah, takut ini bukan ketakutan gitu ya. Itu adalah respect, hormat kepadaku. Mereka nggak memberi hormat kepada Allah yang kala itu menjadi saksi Anda ketika Anda mengangkat sumpah di hadapannya. Nah, saudara, akibatnya si iblis akan mengkoyak-koyakkan mereka habis-habisan. Ya, gara-gara Anda tidak ada takut, tidak ada rasa hormat kepada Allah Bapa, ya, yang dulu menjadi saksi bagi Anda, akibatnya iblis akan mengkoyak-koyak mereka habis-habisan. Nah, saudara, ternyata sebuah perceraian selalu menghasilkan perjinahan, ya. Di mana ada perceraian itu membuka celah untuk apa? Orang yang cerai itu nanti cenderung untuk berzina. Ya. Nah, nanti keturunannya pun akan mengadopsi atau ketularan atau mewarisi roh perceraian dan roh perjinahan yang terus-menerus terjadi, ya. Nah, saudara, makanya Tuhan dengan tegas, Tuhan itu membenci perceraian. Itu berarti ia juga membenci orang yang berniat menceraikan pasangannya, ya. Jadi Tuhan membenci perceraian. Jadi kalau ada orang yang berniat menceraikan pasangannya, orang yang berniat menceraikan pasangan itu juga dibenci oleh Tuhan. Nah, dibenci Tuhan itu adalah malapetaka besar di dalam hidup seseorang. Amin. Siapa di sini mau dibenci Tuhan? Siapa di sini mau dikasihi Tuhan? Kasih angpau, kasih berkat, gitu. Nah, dengan angpau berkat Bu Karmila langsung ketawa. Mau Pak Gideon? Nah, saudara, kalau Anda dikasih Tuhan, apa saja yang dimiliki Tuhan, itu boleh menjadi bagian Anda, betul? Nah, tapi kalau Anda dibenci oleh Tuhan, nah ini, Anda berarti putus hubungan dengan Tuhan, betul? Nah, saudara, jangan sampai Anda menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan. Orang yang dibenci oleh Tuhan adalah malapetaka besar di dalam hidup seseorang itu. Amin. Nah, mereka yang tidak mengenal kasih Tuhan biasanya tidak pernah memikirkan akibat tindakan cerai. Nanti setelah lewat sekian lama, baru ia merasakan betapa buruknya menjadi orang yang dibenci Tuhan. Ya, nah saudara, biasanya nih ya, beberapa orang yang mungkin sedang emosi, ya, mereka pokoknya harus cerai, supaya puas, ya nggak ada yang mengganggu dan sebagainya. Nah, ketika mereka berhasil cerai, rasanya kayak lega gitu ya. Si malampir nggak ada. Wah, ada ya gitu ya. Rasanya wah dunia itu menjadi miliknya dia lagi semuanya. Nggak ada yang mengatur, nggak ada yang marahin, nggak ada gini dan sebagainya. Tapi lambat laun saudara, nanti Anda akan merasakan orang-orang yang seperti itu ya, mereka akan melihat
betapa buruknya menjadi orang yang dibenci Tuhan karena melakukan sebuah perceraian. Yuk kita lihat ya beberapa ayatnya yang menjadi dasar bahwa Allah itu membenci perceraian. Kita lihat Maliaki 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian. Perhatikan ya. Ini Tuhan yang bilang. Aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan. Semesta alam. Maka jagalah dirimu. Dan janganlah berkhianat. Ya, saudara, di atas disebut ya. Allah membenci sebuah perceraian. Ditutup di sini, maka jagalah dirimu dengan dan janganlah berkhianat. Nah, saudara, orang yang melakukan perceraian itu juga bisa disebut sebagai pengkhianat. Nah, kok bisa Pak? Bisa gini ya. Orang yang bercerai itu, dia mengkhianati janji sumpah setianya. Kalau ada orang berjanji lalu nggak ditepati namanya apa? Pengkhianat, bukan? Ya, berkhianat itu. Orang yang berkhianat namanya pengkhianat. Jadi orang-orang yang bercerai itu sebenarnya boleh dikategorikan sebagai pengkhianat. Ya, Alkitab keras ngomongnya. Kalau kita ngomong kepada orang-orang yang cerai bahwa dia pengkhianat pasti marah, betul nggak? Berkhianat apa? Mereka nggak sadar. Mereka telah mengkhianati sumpah janjinya di hadapan Allah itu. Allah yang melihat, Allah yang mendengar sumpahmu itu, sekarang dia memandang orang-orang yang bercerai itu sebagai si pengkhianat. Loh? Siapa di sini suka sama pengkhianat? Ada nggak? Ayo coba, ada nggak? Coba nih, kita ngomong secara hubungan manusia aja ya, realita kehidupan gitu. Ada nggak di sini orang yang suka dengan pengkhianat? Kalau Anda nggak suka dengan pengkhianat, apalagi Bapakmu di surga. Apalagi Tuhan. Tuhan yang tulus, Tuhan yang jujur, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia. Betul gak? Dia lebih nggak suka dengan si pengkhianat. Amin. Anda mau disuka Tuhan nggak? Atau dibenci Tuhan? Nah, saudara, kasih tahu pelan-pelan. Orang-orang yang bercerai itu, tahu nggak? Posisimu nggak aman. Kalian itu ada di daerah bahaya. Karena di hadapan Tuhan, kamu itu si pengkhianat. Ya. Nah, pakai ayat tadi itu. Karena bercerai. Amin. Lah, saudara, selain orang yang bercerai itu, sekarang dia boleh dikategorikan sebagai si pengkhianat. Ternyata ketika perceraian itu dilakukan, ada satu roh yang boleh intervensi di dalam perceraian itu, namanya roh perzinahan. Ya, Matius 5 ayat 32. Yuk kita lihat Matius 5 ayat 32. Ya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya. Nah, saudara, terus ayat berikutnya dulu ya. Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Dan siapa saja yang kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berzina. Ya, sudah ini ada beberapa kata zina dengan beberapa kondisi ya. Nah, yang pertama tadi dikatakan ya bahwa orang menceraikan istrinya, ya, kecuali karena zina, ya, ia menjadikan istrinya berzina. Ya, kenapa sudah? Sebenarnya perceraian itu alasan apapun juga sebenarnya nggak diizinkan oleh Allah. Ya, tapi kalau istrinya berzina atau suaminya berzina, gitu, akhirnya mereka cerai. Ya, orang yang menceraikan anggap ya sebagai pembuat istri atau suaminya yang diceraikan itu menjadi seorang pezina. Kenapa?
Karena dia sudah berzina sebelum cerai, ngerti ya? Ayat itu gitu loh, gitu. Sebenarnya Allah itu walaupun istri atau suamimu berzina, gitu, Anda harusnya bisa mengampuni dan menerima dia, betul nggak ya? Dibereskan di hadapan Allah, harusnya begitu. Ada yang pakai ayat ini, tuh kalau karena zina kan boleh cerai, bukan seperti itu sebenarnya ceritanya nih ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, betul? Jadi kalau istrimu nggak berzina, lalu Anda ceraikan, istrimu itu nanti punya kans, punya kesempatan, peluang untuk berzina, ngerti? Nah, tapi kalau istri atau suami itu telah berzina lebih dahulu, sebelum cerai, lalu terjadi perceraian, suami atau istri yang menceraikan itu, dia bukan yang membuat suami atau istri yang diceraikan itu menjadi pezina, betul nggak ya? Atau berzina? Enggak. Karena dia sudah berzina sebelum cerai, ngerti ya? Jangan dibolak-balik. Ada orang ngotot itu pakai ayat itu, lalu dia memohon supaya bisa cerai. Ya, alasan apa? Habis dia berzina. Alkitab kan bilang, kalau berzina kan boleh bercerai. Siapa bilang? Ya, ya coba perhatikan ayat ini baik-baik. Jangan dipelintir, itu nggak itu? Nah, kalau kuping Anda dipelintir sakit, ayat ini jangan dipelintir, betul ya. Nah, untuk kepentingan diri Anda sendiri, betul? Jadi tolong nanti kalau ada orang memelintir ayat ini, Bapak Ibu Saudara bisa jelaskan arti ayat ini yang sebenarnya, betul? Ya. Nah, oke. Nah, Saudara, dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, Saudara, jadi sekarang kita tahu orang yang kawin dengan perempuan atau laki-laki yang diceraikan, ya janda cerai atau duda cerai, lalu dikawinin, itu sebenarnya perbuatan perzinahan. Jadi janda cerai, duda cerai itu tidak untuk dikawinin. Ya, Pak, tapi kasihan, Pak. Ya kasihan, kasih duit aja. Tapi jangan diambil pulang. Ada seperti itu. Sayang, Pak. Nanti kalau ditemu orang lain gimana? Nah, saudara, ngerti ya, saudara? Nah, jadi kalau Anda menikah dengan perempuan atau laki-laki yang diceraikan, itu sebenarnya perbuatan perzinahan, ya, perzinahan. Itu ayatnya tadi, ayat berikutnya tadi ya. Ini ya, sorry. Lukas 16 ayat 18 tadi. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina, dan siapa saja yang kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ya kalau per laki-laki berarti laki-laki yang diceraikan oleh istrinya, ia berbuat zina. Ya, lah orang yang menceraikan dia akibatnya berzina seperti itu. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan itu membenci orang yang bercerai. Kita lihat dalam Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Perhatikan ayat ini. Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, perhatikan saudara,
Tadi dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Poin-poinnya seperti ini. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, nanti Bapak Ibu Saudara boleh jawab sendiri, ya. Jadi, pertama, ya dari ayat tadi, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa? Ya. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus itu siapa? Nah, ini ayat pertama tadi. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam dalam gunungmu, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, ya, melakukan adil dan sebagainya tadi ya. Nah, saudara, di mana sebenarnya gunung Tuhan yang kudus itu? Kita tahu itu adalah surga, betul? Jadi pertanyaan itu dapat diubah. Siapa yang boleh masuk ke surga? Lalu siapa yang boleh ke sana? Ya, ternyata jawabannya hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat di atas. Pertama, tak bercela. Yang kedua, adil. Ya. Yang ketiga, selalu mengatakan kebenaran dengan tulus. Lalu berikutnya, tak lakukan fitnah, tidak timpakan celaka ke tetangga, dan sebagainya. Nanti baca sendiri. Dan yang amat penting dalam poin ayat tadi, tidak melanggar sumpah walaupun rugi. Apakah boleh melanggar sumpah pernikahan atau janji pernikahan? Bila dilanggar, akibatnya pelanggar-pelanggar itu tidak boleh masuk surga. Itu kalau diterjemahkan. Tempat kudus itu surga, nggak boleh masuk. Ya, nah saudara, kediaman Allah yang kudus itu, kalau dihuni dengan orang-orang yang tidak setia, pasukan Tuhan Yesus itu namanya pasukan setia, betul? Karena Yesusnya itu terkenal dengan julukan si setia. Kalau leader Anda, pemimpin Anda setia, Anda tidak setia, ya Anda tereliminasi. Gak bisa ikut Yesus. Masuk surga melalui Yesus itu. Ya. Orang yang suka melanggar janji dan sumpahnya itu tergolong pengkhianat yang tidak yang setia. Ya. Nah, ternyata selain dia disebut nggak setia dan punya konsekuensi nggak boleh masuk ke dalam gunung yang kudus itu, selalu diikuti dengan perceraian itu ya. Nah, saudara, dalam perceraian itu ada perzinahannya. Nah, di sini sebaliknya perzinahan tidak selalu harus diikuti dengan perceraian. Nah, itu tadi yang saya simpulkan tadi ya. Ayat tadi itu nggak boleh Anda pakai untuk membela diri Anda. Kan itu berzina, makanya kita cerai saja. Kalau ada perzinahan, tidak selalu harus diikuti dengan perceraian. Kenapa saudara? Karena dasar yang mengikat perkawinan Anda adalah kasih. Betul? Dan kasih yang sejati itu melindungi. Kasih yang sejati itu memulihkan kesalahan yang terjadi agar tidak terjadi kesalahan yang lebih jauh. Amin. Nah, sini pentinglah sekarang. Pentingkan perkara memegang sumpah di hadapan Tuhan. Di atas segala perasaan luka dan sakit hati. Betul? Nah, saudara, kenapa orang cerai? Ya divorce, kenapa? Karena sakit hati. Itu, Pak, Bapak nggak ngerasain. Saya yang ngerasain, Pak, sakitnya di sini, bukan di sono, Pak. Lalu nyanyi lagunya itu, sakitnya tuh di sini. 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 Sini mana? Sini. kalau ada orang konseling ya, kalau udah kasus seperti ini tuh, biasanya gitu ya, Pak sakit banget Pak, gitu lah. Saya hibur ya, saya bilang dasar perkawinan adalah kasih. Saya selalu balikin, Bapak nggak ngerasain sih, bilang gitu ya. Kalau Bapak ngalami dan merasakan sakitnya itu, pasti Bapak akan lakukan seperti apa yang ingin saya lakukan seperti ini. Nah, ingat saudara, itu manusia daging, ya. Manusia daging selalu mementingkan perasaan, betul nggak ya? Dasarnya apa yang dia marah, betul nggak ya? Nah, tapi dia lupa, dia pernah
mengangkat sebuah sumpah di hadapan Allah. Setia, baik dalam keadaan apapun juga. Betul? Nah, coba. Makanya kadang-kadang ya kalau saya membimbing pranikah, tolong ya hafalkan sumpah Anda nanti di hadapan Tuhan. Itu PR sudah. Kadang-kadang selama 3 bulan sebelum menikah itu, mereka akan kadang-kadang konsultasi gitu ya. Lalu saya suruh menghafalkan sumpah janji setianya itu kepada Tuhan. Kadang-kadang ketemu lagi dalam konseling, saya tanya, udah hafal belum? Ya coba bunyiin gitu ya. Nah mereka coba bunyiin gitu ya. Nah saudara, tapi saya tahu, ada saya ngalami juga, ya, walaupun sudah saya hafalin tuh ya, sampai di luar kepala, tahu-tahu pas pada harinya itu nggak tahu kipas anginnya terlalu kenceng atau gimana, hilang sudah. Karena di luar kepala sudah, harusnya di dalam kepala. Itu betul sudah. Udah hamba Tuhan, bisa khotbah, apal ayat, enggak itu. Pas menikah gitu ya, kok hilang ya gitu ya. Nah, untung MC-nya pinter, ya, dia sudah siapin contekan. Lalu saya bilang, kamu kok ngerti gitu? Saya sudah pengalaman Pak, gitu ya. Sehebat apapun juga, biasanya grogi itu menghilangkan akal sehatnya. Nah, tapi paling enggak, saudara, dengan saya beri PR untuk menghafalkan itu, dia kan sudah mengulang-ulang, artinya paham. Dia pernah lakukan, dia pernah baca, dia pernah ucapkan, betul? Berkali-kali, tahu dia sedang apa di hadapan Tuhan, sumpahnya apa isinya, betul? Nah, jadi kalau ada orang bilang, aku nggak tahu, nggak hafal, nggak ngerti gitu, bohong gitu. Kecuali itu apa ya, pengarahan pranikahnya cuma sekali gitu, ketemu ya toh, main suap gitu ya. Dah, pokoknya nanti ketemu di sana gitu ya. Nah, nggak diarahkan benar-benar. Tapi yang diarahkan benar-benar, Anda nggak bisa bilang lupa. Itu nggak ada tentang sumpahmu di hadapan Tuhan. Itu harus melampaui perasaanmu, betul? Walaupun kau luka sekalipun, sumpahmu di hadapan Tuhan itu harus Anda pegang. Supaya Anda tidak menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan karena dibilang pengkhianat itu. Amin. Nah, saudara, hati-hati dengan perceraian. Ya. Nah, malam hari ini kita akan kupas tuntas tentang perceraian ini. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Ya. Paulus ini menganjurkan, ya. Ini nasihat daripada Paulus. Gini, saudara. Kepada orang-orang yang telah kawin, Paulus bilang, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Perhatikan ya. Jadi ini nasihatnya siapa? Nasihatnya Tuhan. Paulus bilang, kepada orang-orang telah kawin, aku. Ya. Pertama dibilang aku, tapi dikoreksi. Tidak, bukan aku. Ya. Tapi itu Tuhan yang ngomong. Perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dengan suaminya. Ya. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, kalau kita mengingatkan, menasihati orang jangan bercerai, itu bukan omongan si hamba Tuhan itu. Si hamba Tuhan itu boleh meminjam apa yang dikatakan oleh Tuhan. Betul? Nah, harusnya dia bicara seperti Paulus. Ya. Bukan Tuhan, ya. Perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dengan suaminya. Siapa yang ngomong? Bukan hamba Tuhan itu. Bukan Paulus. Tapi Tuhan yang ngomong. Ya, jangan bercerai dengan suami atau jangan bercerai dengan istri. Alasannya ya pada mulanya begini. Nah, ini dimulai ya pada mulanya. Dalam menjawab pertanyaan orang Farisi yang hendak mencobai Tuhan dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tadi kan ya. Jadi orang Farisi itu datang kepada Tuhan Yesus nanya, boleh nggak menceraikan istri atau suaminya itu dengan alasan apa saja? Kalau punya alasannya, boleh nggak kita bercerai? Ya, saudara ya. Boleh nggak
bercerai karena ada alasannya. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika dia berjumpa dengan orang Farisi ini, Yesus katakan gini, ya. Ternyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengembalikan kepada pikiran dasar Allah yang semula, yakni sebelum dosa itu terjadi di dunia. Ini merupakan dasar konseling bagi persoalan pernikahan. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memulihkan manusia kembali kepada keadaan semula sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Amin. Nah, jadi Tuhan Yesus datang untuk merestorasi, mengembalikan manusia seperti sebelum jatuh dalam dosa. Artinya, ya di sini kita telah dikembalikan oleh anugerah dan kuasa Allah kepada keadaan murni sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena itu, jangan memakai solusi secara Taurat lagi, di mana nampaknya hal-hal tertentu adalah perkara yang mustahil. Di situ saatnya kita memegang janjinya dan mempercayai kuasa Allah yang sanggup untuk mengadakan pemulihan. Amin. Saudara, kita sekarang ada di dalam kondisi daerah anugerah, tuh. Jadi kalau ada masalah, jangan pakai standar Taurat. Standarnya anugerah. Anugerah itu adalah karya Tuhan untuk mengembalikan manusia supaya dia kembali seperti dalam keadaan sebelum jatuh dalam dosa itu. Ya, nah saudara, dalam Matius pasal yang ke-19, ya. Nah, Matius 19 ayat 7 sampai 9. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya, nah, saudara, jadi ahli Taurat atau orang Farisi ini, dia mencoba ya untuk menekan Tuhan Yesus. Ya, nah lalu tanya nih, kenapa Musa itu memberikan surat cerai itu kepada bangsa Israel kala itu? Jawaban Tuhan Yesus, karena ketegaran hatimu, maka Musa akhirnya mengizinkan orang bercerai atau menceraikan istrinya. Tapi sejak semula kan tidak demikian, itu kata Tuhan, ya. Nah, saudara, jadi boleh disimpulkan begini, ya. Ada poin-poin yang boleh kita pelajari. Pertama, bahwa Musa, ya, dengan hukum Tauratnya mengizinkan orang bercerai karena alasan berbuat zina itu semata-mata karena orang Israel keras hati, ya, dan tak mau menurut aturan Allah. Nah, alasan yang kedua, hanya agar tak terjadi kekacauan berlarut-larut, maka dikeluarkanlah surat cerai oleh Musa, ya. Nah, jadi Musa itu mengeluarkan surat cerai pertama, ya, karena apa? Karena kekerasan hati daripada orang Israel pada waktu itu. Dan orang Israel itu bertalu-talu terus datang pada Pak Musa. Pak Musa, izinkan aku cerai ya. Gitu ya. Enggak, Musa bilang. Enggak boleh. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Gitu. Tapi Pak Musa, bilang gitu ya. Istri saya itu berzina. Gitu. Coba gini Pak Musa. Kalau Pak Musa sendiri nih ngalami gitu ya, istri Pak Musa itu diguyeng-guyeng sama orang lain seperti itu. Hah? Kira-kira Pak Musa gimana? Ya. Jadi Pak Musa itu dipojokin gitu ya. Bangsa Israel tegar, pokoknya pengen cerai. Akhirnya Musa ya sudahlah kalau gitu. Kalau itu kemauanmu, nih tak kasih surat cerai. Surat talak, dikasih surat cerai itu. Nah, tapi itu bukan hatinya Allah. Karena ketegaran bangsa Israel. Karena dia ngotot terus maksa Musa
Akhirnya Musa memberikan surat cerai. Ya, jadi kalau sampai terjadi perceraian, itu pemaksaan di luar kehendak Allah. Amin. Nah, mungkin sekarang Anda nggak memaksa pendeta, ya, tapi Anda memperjuangkan untuk bercerai. Nah, itu pemaksaan juga namanya. Ketegaran hati. Betul? Nah, saudara, kita kembali pada konsep dasar semula, ya. Konsep dasarnya, tapi pada mulanya tidak ada ide tentang surat cerai di dalam hati Allah. Jadi orang diizinkan cerai itu bukan aturan Tuhan yang original, tapi aturan Taurat saja. Sekarang kita tidak lagi memakai hukum Taurat sebagai dasar aturan kita. Amin. Nah, saudara, jadi tahu ya, orang bercerai itu ada di daerah yurisdiksi Taurat. Nah, orang yang mempertahankan dengan kasih itu ada di dalam anugerah. Nah, saudara, dalam perkawinan itu ada 3 dasar meterai dalam pernikahan itu, ya. Nah, saudara, perhatikan di sini. Mengingat dari dahulu sekali, peraturan pernikahan antara laki-laki dan perempuan bertumbuh dan berkembang dimulai dengan perkawinan Adam dan Hawa, yang tidak ditandai sekalipun oleh upacara perkawinan dengan saksi dan sumpah atau janji-janji, kemudian anak cucu Adam yang juga tak mengenal upacara-upacara pernikahan yang melibatkan saksi dan sumpah. Baru pada zaman hukum Taurat ada aturan pertunangan, ada aturan pernikahan dengan membayar mas kawin dan sebagainya. Maka suatu pernikahan dapat dinyatakan telah menikah bila sedikitnya salah satu meterai pernikahan, yakni, nah ini ada 3 macamnya. Perhatikan yang pertama. Mereka bersumpah atau berjanji di hadapan Tuhan sebagai saksi. Biasanya nanti ada surat pernikahan yang dikeluarkan oleh gereja, ya, yang disahkan oleh gembala atau majelis jemaat di gereja setempat, ya. Mereka mengucapkan janji nikah suci di gereja nih, ya. Yang pertama, ya, meterai pernikahan. Yang kedua, menikah dengan sumpah atau janji pernikahan di hadapan hakim, kantor catatan sipil atas nama pemerintah. Ada surat pernikahan yang disahkan oleh negara, ya. Nah, saudara, ya, lahirnya anak sebagai hasil persatuan dari kedua daging itu. Jadi ini tanda atau meterai. Pertama, Anda melakukannya di hadapan Allah, ya. Yang kedua, Anda pernah melakukannya di pemerintahan, sehingga ada surat dari catatan sipil. Lalu tanda yang ketiga atau meterai yang ketiga, adanya anak, ya, hasil persatuan kedua daging itu. Nah, 3 itulah menjadi meterai, ya, keabsahan daripada sebuah pernikahan, ya. Ada surat nikah atau surat catatan sipil atau punya anak. Anak itu meterai, sudah. Ya, anak itu meterai. Makanya perlu diperjuangkan kadang-kadang. Dan nanti kita akan membahas juga di bagian berikutnya. Bagaimana kalau status anak itu anak haram. Nah, anak itu harus dibereskan, harus dilayani, supaya menjadi anak sah juga. Nah, kondisi si anak ini sebagai meterai dalam pernikahan itu. Nah, ini nggak bisa digugat. Ada namanya bekas istri, tapi nggak ada namanya bekas anak. Atau nggak, ya? Nah, dia sebagai meterai itu. Coba kita lihat dalam Keluaran 16, ayat yang, Keluaran 22, ayat yang ke-16. Ya. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka ia harus mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Nah, saudara, ini aturan terjadi setelah bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Dan Allah telah menurunkan Taurat di bangsa Israel itu. Muncullah, ya, bahwa harus ada yang membayar mas kawin. Tapi sebelum Taurat diturunkan, dari Adam, gitu ya, Nuh, ya, Abraham, itu waktu menikah, ya,
itu nggak ada. Ya, metre-metre yang seperti itu nggak ada. Ya, nah nggak ada, saudara. Mereka hanya berdasarkan perintah Allah ketika menciptakan manusia, ya, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Makanya aturannya dalam perkawinan nggak ada sama sekali. Ya, sebelum Taurat itu mereka boleh mengambil, ya, istri berapa saja asal kuat. Ya, yang penting mereka berlomba-lomba untuk memenuhi bumi, ya. Sehingga slogannya banyak anak banyak rezeki. Nah, kalau orang sekarang banyak anak, waduh, ya, biayanya tinggi. Ya, ya, jadi setelah Taurat itu baru ada aturan. Salah satunya, kalau mereka mengambil seorang perempuan harus membayar dengan mas kawin itu. Betul? Nah, Maliaki 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Amin. Nah, saudara, Tuhan telah menjadi saksi. Ya, dilakukan di gereja. Ini contoh tadi, ya. Nah, sekarang bila seseorang, ya, bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dan bila meterai pernikahan itu baru satu atau dua dari yang tiga itu, sepantasnya pernikahan mereka dikukuhkan kembali melalui ikatan sumpah atau janji yang sah di hadapan Tuhan dan atau di hadapan hakim, ya. Contoh tadi kan ada 3 macam meterai, ya. Pertama, diberkati di gereja, Tuhan sebagai saksi. Yang kedua, catatan sipil di hadapan pemerintah. Yang ketiga, karena adanya anak hasil hubungan mereka. Nah, kalau cuma satu tandanya, ya, hanya punya anak, nggak ada catatan sipil, nggak pernah diberkati gereja, bagaimana? Ya, harus diupayakan. Ya, saya kadang-kadang menyarankan. Nah, kurang lengkap. Kurang lengkap. Nah, nanti kamu urusan dengan pemerintahan gitu kalau macam gitu, ya, dengan negara, hukum dan sebagainya. Nah, kamu harus ada surat, ya, pernikahan dari catatan sipilmu itu. Ya. Itu untuk urus surat menyurat dengan pemerintahan itu, ya. Nah, itu catatan surat catatan sipil, ya. Nah, supaya Anda itu benar-benar diberkati oleh Tuhan, ada di bawah blessing-nya Allah. Nah, Anda harus diteguhkan kembali, bukan dinikahkan kembali. Diteguhkan kembali, ya. Karena sudah ada tanda satu kan, anak tadi. Kecuali belum ada sama sekali. Nah, mereka harus dinikahkan lagi. Ya, ingat, ya. Jadi kalau salah satu tandanya sudah ada, nggak boleh dinikahkan lagi. Mereka hanya diteguhkan kembali, diteguhkan atau dikukuhkan melalui ikat sumpah janji yang sah di hadapan Tuhan atau di hadapan hakim. Ya, kemarin ada yang tanya, Mas, ya, Pak, ya, bagaimana nasib anak saya, Pak? Gitu, ya. Nah, kurang lebih kasusnya seperti ini. Lalu saya tanya, ya, sekarang suamimu bagaimana, di mana? Ya, sudah percaya Tuhan atau tidak? Ya. Nah, karena dia khawatir anaknya nanti jadi anak haram. Statusnya anak ini. Nah, bagusnya dia mau konsultasi. Ya, lalu saya bimbing. Ya, oke, sementara ini kamu jangan terlalu khawatir. Karena kekhawatiran kamu itu nanti akan membuahkan hal-hal yang buruk. Apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan, itu akan menimpa kamu. Lalu saya kasih ayat untuk mengcover dia lebih dahulu. Bahwa, ya, suami yang beriman, ya, dia menyelamatkan istri yang tidak beriman. Kalau istri yang beriman itu, yang tidak beriman itu mau tinggal bersama dengan dia, betul? Begitu juga sebaliknya. Nah, itu mempengaruhi nasib anak-anaknya dulu. Harus ada satu yang beriman dulu. Dan yang beriman itu harus berdoa supaya Tuhan menjamah pasangannya. Ya.
Nah ini PR-nya saudara. Harus dibina, harus dibimbing seperti itu. Saya yakin ya, walaupun Bapak Saudara nggak konseling dengan saya, mungkin Bapak Saudara melihat banyaknya mungkin keluarga Anda atau saudara Anda, sahabat Anda yang mengalami nasib seperti itu. Dan karena tidak pernah dinasehati seperti ini, mereka anggap wajar aja lah. Betul nggak ya? Nah, untuk surat menyurat nanti gini-gini loh, yang penting gampang nanti, gitu ya. Menggampangkan seperti itu. Tapi saudara Anda tahu, ya, ini merupakan celah cacat di hadapan Tuhan, betul? Yang harus dipenuhi 3 persyaratan itu. Jadi kalau Anda cukup, ya, sudah punya anak, Anda harus mengejar nih, ya, paling enggak surat pemerintahan juga, ya, catatan sipil dilakukan. Lalu berkati gereja. Nah kalau gereja Anda nggak mau memberkati, nggak mau meneguhkan, ya, nah sebenarnya tentang begini butuh suratnya kan masalahnya. Jadi carilah gereja yang mau dan bisa untuk melakukan hal tersebut. Ya. Nah, saya kadang-kadang berkolaborasi ya, karena kami yayasan. Ya, kadang-kadang ada beberapa orang saya telepon teman saya pendeta. Gimana nih? Lalu dia bilang gini Pak, ya, Bapak saya angkat jadi pejabat gereja kami. Silahkan melakukan peneguhan. Ya, nanti kami yang mengeluarkan suratnya. Oke, ada yang tanggung jawabnya. Jadi kami lakukan. Saya di backup oleh sebuah gereja, ya, instansi gereja, sehingga badan hukumnya ada. Nah, saudara ya, jadi ingat nih, ya, yayasan nggak bisa memberkati, ya, tapi orang yayasan kalau bekerja sama dengan gereja, mereka boleh, ya, asal bisa mengeluarkan surat dan yang mengeluarkan surat itu ikhlas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang terjadi. 3 itu harus diupayakan. Nah, bisa ya, paham ya? Jadi kalau Anda lihat ada orang yang baru memenuhi 1 persyaratan meterainya, nasihati, kamu kurang 2. Lengkapi. Lengkapi 3 meterai itu ya, kalau bisa ada semuanya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara, saya diberkati di gereja, saya punya surat catatan sipil, dan saya punya 2 anak. 3 meterai ada pada saya. Jadi saya aman, punya 3 meterai tersebut. Amin. Nah, terus saudara, ya, orang yang bercerai tadi dikatakan menjadikan berzina, betul? Menjadikan berzina. Setiap kali seseorang menceraikan istrinya dengan alasan ingin menikah dengan perempuan lain, dalam kenyataannya selalu terjadi bahwa istrinya akan jatuh ke dalam perzinahan juga. Ya, biasanya gini, saudara. Nanti akan datang laki-laki yang menaruh belas kasihan kepada si janda cerai dan akhirnya jatuh ke dalam perzinahan. Walaupun kemudian mereka teruskan dengan perkawinan. Perkawinan begini adalah perzinahan juga, ya. Jadi case-nya ada istri ya yang diceraikan oleh suaminya. Suaminya kawin lagi. Si istri ini ya bertahan jadi janda. Lalu dalam kondisi keadaan sebagai janda ini, nanti ada yang melirik, gitu ya. Nah, biasanya pria-pria hidung belang. Dia melirik gitu ya. Nah, melirik matanya gitu ya. Lah, dilirik. Nah, lalu yang melirik itu bilang, kasihan ya, masih muda. Lama-lama akhirnya dinikahin. Ya, dinikahin. Nah, pernikahan mereka ini perzinahan sebenarnya. Jadi suaminya berzina dengan kawin lagi, itu enggak, istrinya lambat laun berzina juga. Nah, ada kesempatan. Kecuali saudara, seorang istri yang ditinggal lari oleh suaminya kawin lagi itu dia punya iman yang kuat. Dia bergantung kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan itu sebagai suaminya. Jadi dia nanti kalau sudah ada yang mengisi kekosongan posisi suaminya itu, lah laki-laki lain pun tidak bisa masuk ke situ, ngerti nggak ya? Selama masih ada kekosongan,
Mereka berlomba-lomba untuk mengisi kekosongan itu yang ada di dalam perempuan itu. Nah, perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya, kadang-kadang saya nasihati. Sekarang, nggak usah mikir kawin. Nggak usah mikir nikah. Ya, pernikahan di dunia ini temporer. Yang permanen ada menikah dengan Yesus, bukan? Iya Pak, saya tahu itu. Nah sekarang gini, kalau yang temporer rusak, sekarang ambil yang permanen kan nggak apa-apa. Ambil Yesus sebagai suamimu. Oke? Ya. Lalu saya bimbing, Tuhan Yesus, suami saya digondol wewe gombel. Tapi hari ini, aku persembahkan hidupku, Engkaulah suamiku Tuhan. Nah, itu sudah. Tiap hari dia berpikir, suaminya siapa? Bukan yang lari sama perempuan lain itu. Sekarang suaminya adalah Tuhan. Amin. Nah, dibimbing seperti itu. Jangan tuh balas dendam. Lu dapat istri, gua juga bisa dapat suami tahu. Lu pikir hanya lu saja. Gua mau bisa dapat yang lebih dari lu. Nah, nah saudara, itu daging ketemu daging. Amin. Nah, sebaliknya juga saudara di sini, ya. Hal yang sama terjadi bila istri menceraikan suaminya. Maka suami itu akan jatuh juga ke dalam perzinahan. Undang-undang pemerintah tentang perceraian menjadi alasan bagi pasangan cerai memberanikan mereka menikah kembali tanpa peduli lagi ketetapan dari Tuhan. Anak-anak mereka menjadi anak haram, baik yang semula dari pernikahan yang sah maupun yang diperoleh dari istri perzinahan itu. Nah, di sini pertanyaannya. Anaknya kenapa menjadi anak haram? Gara-gara suaminya dan bapak dan ibunya atau orang tuanya bercerai itu. Ya, kalau anak yang dihasilkan dari pernikahan selanjutnya itu jelas karena perkawinan mereka perzinahan di hadapan Allah. Tapi anak yang pernah didapat ketika mereka diberkati di gereja dan punya surat resmi dari pemerintah itu, kenapa berubah statusnya, saudara? Nah, ini saudara ya, ini pelajaran bagus sekali. Saudara, jadi anak-anak itu ada di bawah covering ikatan perjanjian Anda, betul? Saya umpamakan, perjanjian itu seperti atap rumah, ya, satu dari kiri ke atas, lalu satu dari kanan ke atas, betul? Ketemulah di atas, lalu dilem dengan wung apa itu ya, nah itu terus ya, supaya nggak ada hujan atau air yang jatuh ke dalam rumahnya, masuk ke dalam rumahnya. Nah, satu kali, dua atap itu bercerai, ya, nggak saling menyatu, berdiri sendiri-sendiri. Nah, rumahnya sekarang kebuka atapnya, saudara. Yang di dalam rumah sekarang kehujanan nggak? Kehujanan. Kenapa kehujanan? Karena ulah daripada atapnya ini. Jadi perjanjian Anda di hadapan Tuhan itu seperti covering bagi anak-anakmu. Sehingga anak-anak yang dihasilkan atas sumpah janji setia itu disebut anak sah. Ya, anak sah. Tapi ketika perjanjiannya diingkari, dikhianati, perjanjian itu tidak lagi punya arti. Tidak berguna lagi. Nah, anaknya sekarang tidak mendapatkan covering. Dan disebut sebagai anak haram. Jadi anak haram itu bukan hanya saja yang lahir sebelum menikah. Yang sudah menikah lalu orang tuanya cerai, itu anaknya juga bisa disebut anak haram. Ya, mengubah status si anak itu, ya. Nah, makanya biasanya kalau ada dua orang, ya suami istri ini bercerai, nanti anak-anaknya jadi anak broken home, betul? Nah, terus jadi anak yang rusak. Kenapa? Ya biasanya dia
lihat figur di atasnya gitu, lalu rusak. Itu sebenarnya ada roh yang mengalir di dalam kehidupannya, yang merusak. Roh apa sebenarnya? Perubahan status dari anak sah menjadi anak haram tersebut. Matius 5 ayat 31. Telah difirmankan, juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina, dan siapa saja yang kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berzina. Amin. Markus 10 ayat 12. Ini ayat-ayatnya banyak. Jika seistri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Oh, saudara, berzina. Nah, saudara, kalau perceraian selalu menghasilkan perzinahan dan anak-anak haram, lalu apa yang harus dikerjakan, saudara? Kalau sampai terjadi perceraian, Paulus menganjurkan dalam 1 Korintus 7 ayat 10, kepada orang-orang yang telah kawin aku, tidak bukan, aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Itu solusinya. Kalau sampai cerai, ya, tadi katakan, kalau sampai cerai, ya, jadi suami istri kalau sampai cerai, lah di sini terjadi perceraian, tidak boleh, ya, menceraikan suaminya atau istrinya. Kalau sudah bercerai, mereka harus tetap hidup tanpa suami atau tetap hidup tanpa istri. Jadi duda lapuk. Nah, ya, nah, jadi nggak boleh nikah lagi istilahnya. Ya, kalau kebelet mau pengen nikah, boleh sih, tapi harus dengan istri yang dulu. Tadi apa? Berdamai dengan istrinya, ya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya itu, ya. Nah, ada dorongan, ya. Saudara, memang ada kadang-kadang, ya. Ada satu ayat mengatakan, ya, supaya kami bisa berdoa maka kami berpisah. Kadang-kadang, ya, bercerai itu, ya, berpisah. Nah, perpisahan itu tidak harus berlama-lama. Kalau sudah cukup, nah balik lagi, ya. Kadang-kadang untuk menenangkan diri, ya, dia pulang ke orang tuanya, ya. Itu ya, sebulan 2 bulan, ya. Nah, terus jangan cari laki-laki lain, ya. Balik pulang. Kalau hatimu sudah damai, gitu lah, udah siap lagi, balik lagi ke suami Anda. Apalagi kalau yang sudah punya anak, ya. Ada beberapa orang yang egois, suami istri itu, pokoknya, gitu, nggak bisa balik lagi Pak, gini. Wah, ya. Lalu saya tanya, kalian punya anak nggak? Punya. Berapa? 4. Wah, kalian, gitu, mengorbankan 4 orang manusia. Itu darah dagingmu sendiri. Tahu nggak? Gara-gara ulahmu, dia sekarang berubah statusnya di hadapan Allah. Dia jadi anak haram. Sampai 10 generasi nggak boleh masuk ke dalam jamaah Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Kamu mau anakmu ditolak oleh Tuhan karena egomu seperti itu? Saya gituin, saudara. Masa sih Pak? Gitu. Saya jelaskan pelan-pelan. Ya. Lalu walaupun ya mereka masih saling pertahankan egonya, tapi karena mikirin anaknya, akhirnya bilang, Pak, demi anak sekarang Pak, ya saya mau balikan Pak. Demi anak, saudara. Gitu? Nah, memang itu hanya salah satu cara saja untuk mereka balik, betul nggak ya? Demi anak. Tapi lama-lama, saudara, ya, setelah mereka berkumpul, gitu ya, saya nasihati lagi, kan enak ya berkumpul seperti ini. Ayo mulai buka hati lagi satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, awal untuk berkumpul pertama kali itu tujuannya hanya demi anak, bukan? Tapi puji Tuhan, saudara. Hari ini saya melihat keluarga itu, wow, saudara, harmonis luar biasa.
Ya, dipulihkan seperti itu. Kalau Anda bisa membimbing ada keluarga-keluarga yang hancur, ya, sudah mengalami perceraian dan sebagainya, lalu bisa balik kembali menjadi keluarga yang utuh, itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Ya, justru kadang-kadang kalau kita melihat ada orang yang pernah Anda berkati, Anda teguhkan, lalu sekarang jadi keluarga yang hancur. Anda yang memberkati, melihat keluarga seperti itu, kira-kira apa yang Anda rasakan? Aduh, ya, dulu aku jadi wakilnya Allah, menyatukan mereka, nggak taunya, hancur lebur seperti itu. Nah, mau melihat pemandangan yang seperti apa? Nah, ini tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, untuk apa? Untuk menasihati beberapa orang, ya. Nah, saudara, kalau orang terus mempertahankan perceraian karena egonya, nanti, ya, Anda akan melihat, ya, ada satu tempat yang namanya pasar, saudara, ya, pasar barang bekas. Nah, ini foto saya ambil, ini pasar ini deh, pasar Puring. Yang di Jakarta tahu pasar Puring yang di ya di Jakarta Selatan. Ini pasar Lewak, saudara. Ya, pasar barang bekas. Ini ada kipas angin bekas, ya, ini ada toa bekas, ada speaker bekas, ya, ada salon bekas, ya, ada mesin cuci bekas. Ya. Nah, pokoknya semuanya, ya, walaupun perabot, ada televisi bekas, ya, ada apa nih namanya ini buat ngejus itu apa namanya, blender, ya, bekas. Ya, pokoknya belakangnya bekas, helm pun bekas di sini, dah. Nah, jadi di pasar barang bekas itu semua isinya adalah barang-barang bekas. Nah, Bapak berkata begini, saudara. Aku ingin setiap orang berbahagia tentunya, tapi harus dengan cara yang kurancang, bukan menurut keinginan daging tiap orang. Aku ingin setiap orang hidup dalam kebahagiaan dan hubungan cinta yang indah. Pada mulanya semua orang berpandangan berfilsafat seperti itu. Tapi karena dosa yang ada di dalam daging, pada umumnya semua orang cenderung jatuh dalam dosa karena kedagingan lagi. Nah, mereka mulai dengan cinta yang murni menurut mereka, namun mengakhirinya dengan daging agar kasih yang murni, yang surgawi, boleh mereka alami diperlukan pengkudusan dari kedagingan setiap hari oleh pertolongan Roh Kudus. Orang yang belum dari awalnya mengenal penyerahan diri total kepada Tuhan, tentu tak akan mudah dibawa ke dalam pengudusan seperti itu. Itu sebabnya sedini mungkin anak-anak muda diajar untuk hidup dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepadaku. Aku akan mengatur dan memperbaharui posisi mereka di dalam kehendakku yang sempurna setiap saat. Terutama bagi mereka yang terpanggil sebagai gembala. Hendaklah setiap anak muda dibimbing ke dalam hidup yang berserah kepada Tuhan secara total untuk membangun hidup rohani dan juga kehidupan rumah tangga gelap. Ya, nah saudara, jadi kalau nggak dipersiapkan dari awal seperti itu, nggak ada pembinaan, pembimbingan, dan sebagainya. Nanti Anda lihat, akan ada tempat namanya pasar barang bekas. Ya, nah, dia terbuang karena dia pernah dijulukin bekas gua. You know, bekas lu. Nggak enak saudara ya. Bekas. Ya. Nah, perceraian selalu menimbulkan, you know, membuat satu identitas baru. Bekas suami siapa, ya? Bekas istri siapa, ya? Nah, walaupun itu mungkin dulu orang kaya raya, orang terkenal, tapi lalu dulu Anda jadi istrinya, lalu Anda cerai gitu ya. Nah, disebut bekas gitu ya. Ya, bekasnya orang hebat sekalipun, itu rasanya, gitu ya. Kenapa saya disebut bekas? Barang bekas itu nilainya turun, betul? Dulu harga aslinya waktu baru mungkin 100.000. Nah, Anda beli di pasar Puring sana, mungkin tinggal 27.000, 22.000. Kalau Anda pintar nawar, bisa tinggal 12.000.
Nah, turun harga seperti itu, ya. Nah, saudara, ini luar biasa. Jangan sampai banyak orang masuk ke pasar barang bekas. Bekas istri, bekas suami. Karena apa? Mereka egois, lalu mereka melakukan perceraian. Amin. Nah, 1 Korintus 7, ayat yang kelima. Nah, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Ya, jadi ini hanya kelonggaran saja. Ya, berantem terus, gini. Nah, bisa sebentar, ya, untuk mendapat kesempatan supaya bisa berdoa. Ya, tapi sesudah itu berarti kan hendaklah kamu kembali hidup bersama. Tujuannya supaya iblis jangan menggodai kamu, ya, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu atau bertarak di sini, ya, menawan nafsu. Nah, saudara, nah ini kelonggaran saja, ya. Oke, Bapak, ini pertanyaan, ya, kepada Bapak. Bagaimana menghadapi banyak orang yang datang minta nasihat setelah mereka mengalami perceraian? Karena alasan salah jodoh, ya, karena alasan tidak cocok karakternya, karena alasan tidak cocok agamanya, karena alasan tidak cocok dengan keluarganya, dan alasan-alasan yang lain. Mereka berharap dapat menikah lagi dengan orang yang lebih cocok dan mencintai mereka, ya. Nah, ini kan banyak ya kejadiannya. Dulu waktu mau nikah nggak peduli, ya, pokoknya dapat suami, pokoknya dapat istri, ya. Nah, pokoknya punya jadi jodoh lah, ya. Nah, setelah menikah ternyata nggak cocok karakternya, ya, nggak cocok agamanya, ya, atau nggak cocok dengan keluarganya dan lain-lainnya. Nah, bagaimana ini? Ya, kalau sudah mereka baru sadar setelah sudah melakukan pernikahan, ya, apakah mereka boleh bercerai? Ya, cari yang lebih cocok dan lebih mencintai mereka. Bapak berkata begini, anakku, itulah kesengsaraan hidup ini. Perhatikan ya. Itulah kesengsaraan hidup ini. Banyak orang harus kawin hanya karena ingin melepaskan diri dari rumah tangga orang tua yang hidupnya tidak harmonis. Tak banyak yang dapat kukatakan tentang hal itu. Itu terjadi di mana-mana. Amin. Nah, saudara, inilah kadang-kadang orang buru-buru karena kondisi di rumah gini-gini. Pokoknya aku cepat-cepat keluar dari rumah deh, mau nikah aja, ya toh. Nah, nggak peduli, nggak berpikir panjang lebih dahulu. Nah, terjadilah seperti itu. Dan Bapak katakan, itu terjadi di mana-mana. Namun, tetap pada dasarnya, mereka yang telah mengucapkan janji pernikahan atau sumpah di hadapanku tak boleh mengingkari sumpah mereka dengan alasan apapun. Apabila perceraian itu terjadi setelah lahirnya anak. Kenapa? Ada meterai ini. Dampak anaknya jadi anak haram itu. Ya. Nah, kalau ia menikah di bawah sumpah, seharusnya ia memperjuangkan pernikahannya berdasarkan sumpah perkawinannya, melawan pekerjaan si iblis untuk mengambil kembali kebahagiaannya. Namun, ia terlalu lemah untuk itu dan memilih perceraian. Ya, lalu sekarang menginginkan kebahagiaan lagi berumah tangga. Hal ini adalah penyakit yang berlarut-larut. Ya, orang-orang seperti ini, ya, kini memasuki kubangan orang-orang yang bermasalah. Biasanya mereka berkecimpung dalam pasar tukar-menukar barang bekas atau mungkin berusaha merebut dan mengambil pasangan orang lain, ya. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini, ini semakin kacau balau ya. Kerusakan terjadi sampai akhirnya banyak yang menjadi barang bekas. Lalu bekas ini dan bekas itu mencoba untuk menyatu karena ada kesamaan penderitaan mungkin. Ya,
Lalu mencoba untuk membangun di sini bekas sama bekas, ya. Nah, ya, ini terjadi semakin parah. Ini namanya kubangan, tahu nggak kubangan? Kubangan itu buat mandi kerbau, lu nggak loh? Nah, airnya pasti nggak bening, lu nggak loh? Itu berlumpur gitu ya. Wah, seperti itu. Makanya Bapak bilang, itu kubangan di mana banyak barang-barang bekas saling tukar menukar di situ. Nah, saudara, itu kondisi dunia seperti itu ya. Lalu muncul pertanyaan lagi kepada Bapak, ya. Bagaimana kalau sudah terjadi banyak barang bekas itu? Nah, pertanyaannya begini. Bapak, apakah engkau juga mau hadir di pasar barang bekas itu? Nah, apakah engkau mau hadir di pasar barang bekas itu? Saudara, jawaban Bapak begini. Ya anakku, aku di sana juga, tapi demi untuk membeli sebanyak mungkin orang-orang itu bagi kepentinganku dan mengubah mereka menjadi alat yang lebih berguna. Aku mencari di antara mereka yang masih mau hidupnya dipakai untuk hal yang lebih mulia dan meninggalkan hidup yang penuh kesengsaraan itu. Ternyata Bapak nggak meninggalkan. Dia juga hadir di tempat barang-barang bekas itu, ya, di pasar barang bekas itu. Kalau ada, ya, barang yang masih bisa, benar, dipakai lagi, itu Bapak beli lagi dengan darah anaknya. Apalagi orang itu menyadari, nah, menyerahkan diri, Bapak akan pakai, Bapak akan bawa itu, lalu diservis, direparasi, direpair sama Bapak, ya, dibetulin lagi, dipulihkan lagi, sehingga menjadi alat yang berguna di tangan Bapak itu. Yang pertama adalah, dulu dia adalah hanya barang bekas yang ada di dalam kesengsaraan itu. Nah, saudara, banyak orang masih berkeliaran di pasar barang bekas itu dengan harapan untuk memperoleh kebahagiaan lagi. Itu tak akan pernah terjadi, anakku. Kebanyakan yang mereka peroleh akhirnya adalah dengan terpaksa harus meninggalkan semua ideal yang semula untuk rela sekedar beroleh teman hidup untuk membuang rasa kesepian saja. Kalau saja di antara mereka ada yang mau menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepadaku, masih dapat kuatur sehingga masa depan mereka mempunyai arti. Ya, nah, saudara, mempunyai arti. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Apakah ada aturan, ya, main yang dipegang di daerah itu, di daerah pasar bekas itu, ya? Ada, saudara. Secara umum, jangan pernah menikahi orang yang diceraikan suami atau istri mereka. Ini prinsip, ya. Ini aturan di daerah perceraian itu, ya, di kalangan pasar barang bekas itu. Jangan pernah menikahi orang yang diceraikan suami atau istri mereka. Karena itu adalah perzinahan. Hanya janda atau duda yang telah kematian suami atau istri saja yang dapat kawin lagi. Ya, nah, saudara, jangan pernah kawin dengan janda cerai, jangan pernah kawin sama duda cerai. Karena hubungan Anda di mata Allah itu disebut perzinahan. Hanya janda yang ditinggal mati oleh suaminya atau duda yang ditinggal mati oleh istrinya yang boleh kawin lagi, ya. Nah, tapi terus jangan Anda gini, biar mati gua racun gitu. Lah, jangan gitu loh. Supaya demi bisa kawin gitu loh. Nah, akhirnya Anda bisa kawin tapi Anda masuk penjara karena bunuh orang. Enggak boleh gitu. Nah, saudara, nah nih, terus lanjut ya, tinggal sedikit lagi. Nah, Imamat 20 ayat 10. Bila seseorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ya, Matius 5:27. Kamu telah mendengar firman, janganlah berzina. Ya, jadi nggak boleh berzina. Kalau dalam perjanjian lama itu dihukum mati. Ya,
Nah, Amsal 6 ayat 32 sampai 35. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Perhatikan, ya. Jadi melakukan zina tidak berakal budi namanya, ya. Walaupun namanya dia budi, ya, tapi nggak berakal, ya. Dia merusak diri, ya. Siksa cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Kenapa? Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Ya, nah saudara, ini bagian terakhirnya sekarang. Solusinya, ya, kalau ada perceraian, way out-nya, solusinya apa sekarang? Ya, solusi perceraian. Perhatikan di sini. Mengingat betapa mudahnya seseorang terjatuh ke dalam kubangan perzinahan, karena itu pembinaan keluarga hendaknya sejak awal anak-anak muda diajar tentang kebenaran-kebenaran tentang pernikahan ini, ya. Jadi harus ada nih FA, pemuridan, ya, khusus tentang jodoh pernikahan seperti ini nih harus dipahami oleh setiap orang sejak dia masih remaja, muda, ya, supaya mereka tahu dasar-dasar pernikahan. Yang kedua, penyerahan total kepada Tuhan, ya. Kalau menikah mencari kehendak Tuhan, betul? Mencari kehendak Tuhan, berjalan dalam roh dan kebenaran, menikah atas pilihan Tuhan, betul? Belajar setia dan memegang sumpah pernikahan, ya. Ini solusinya dua ini. Kalau Anda mulai persiapkan, ya, saya percaya, saudara, namanya perceraian nggak bakal terjadi, ya. Nah, bagaimana mereka yang sudah terlanjur? Mereka yang sudah terlanjur jatuh dalam kumpulan orang-orang bercerai, hanya ada dua pilihan baginya, pertama, ya. Jadi mereka yang sudah bercerai, sekarang ada dua pilihan baginya. Perhatikan, jangan pura-pura nggak dengar, ya. Ya, ada dua pilihan baginya. Satu, berusaha rujuk kembali kepada suami atau istrinya yang ditinggalkan. Ya. Jadi yang pertama, berusaha untuk rujuk kembali kepada suami istri yang ditinggalkan, ya. Atau, nah yang kedua, memilih untuk hidup sendiri dan mempergunakan waktu hidupnya untuk melayani Tuhan bebas dari ketakutan dan beban. Nah, oleh sebab itu, mereka harus rela membuang motivasi yang sudah tertanam sejak muda bahwa hidup harus berumah tangga agar berbahagia. Ya? Saudara, orang menikah itu memasukin kesukaran besar, kata Paulus. Ya, memang banyak orang memberi selamat, ya, ketika teng 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 teng. Entar lagi Pak Among mantu, ya. Teng 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 teng. Para hadirin dipersilahkan untuk memberikan selamat, mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Oh, ya know? Wah, langsung cepet. Nah, ketemu dia, selamat berbahagia, ya. Selamat berbahagia. Selamat berbahagia, selamat berbahagia, selamat. Itu berapa kalau tamunya 3.000? Semua bilang 3.000 orang, selamat berbahagia. Nah, saudara, setelah pulang, tinggal mereka berdua. Ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Saudara. Dua insan yang berbeda culture, enggak itu? Sekarang harus hidup menjadi satu tujuan, satu bahtera itu untuk menyatukannya itu. Saudara, enggak itu? Kikis mengikis satu dengan yang lain gitu. Nah, itu ucapan 3.000 orang bahagia-bahagia itu hilang, betul nggak? Padahal baru berapa hari, itu nggak? Itu 3.000 orang bilang bahagia itu.
Ya, baru bilang, baru curhat sama temennya. Kalau tahu kayak begitu, dulu saya nggak pengen kawin, nggak nikah deh. Kenapa? Nah, untuk memperjuangkan tetap bersatu, betul nggak ya? Nah, itu harus kadang-kadang harus korban perasaan, betul nggak? Harus saling mengalah, saling mengisi dan sebagainya. Sampai kapan? Sampai akhir hidupmu. Loh, belum tentu loh, saudara. Orang pikir kalau udah pernikahannya udah 50 tahun, ada yang udah 50 tahun, ya baru dipestain, ya 50 tahun pernikahannya. 2 tahun kemudian cerai, saudara. Udah 60 tahun lebih, saudara, cerai. Ayo, gitu. Bisa, harus dipertahankan sampai akhir hidup itu. Ya, komitmen kesetiaan itu. Nah, saudara, lanjut lagi ya, dikit lagi. Ya. Jadi mereka harus rela membuang motivasi yang sudah tertanam sejak muda bahwa hidup harus berumah tangga agar berbahagia. Ya, hidup sendiri banyak waktu untuk mencari kebenaran kerajaan Allah sambil memberi diri dibentuk Tuhan untuk tugas yang Dia berikan. Ya, nah seperti Paulus itu ambil komitmen, ya hidup sendiri lalu mempersembahkan diri kepada Tuhan untuk dibentuk. Lebih cepat jadi, saudara. Ya, nah 1 Korintus 7 ayat 8. Paulus bisa menasihatkan kepada orang banyak, ya. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku, ya. Seperti aku apa? Paulus tidak kawin. Kalau udah jadi janda, udah jadi duda, gitu, atau yang belum, gitu ya. Kalau bisa, gitu, dalam keadaan seperti Paulus ayat 11, ya. Nah, jika ia bercerai, ya ini kalau sudah menikah, kalau sampai terjadi perceraian, Paulus bilang, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Ya. Nah, terus 1 Korintus 7 ayat 14-nya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara seiman beristrikan seorang yang tidak beriman, nah ini tadi ya, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan saudara itu menceraikan dia. Kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentu anak-anakmu adalah anak cemar. Anak cemar itu anak haram, ya. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus, anak-anak sah, ya. Ada di bawah covering perjanjian itu, ya. Nah, saudara, ayat terakhir malam hari ini. 1 Korintus 7 ayat 15 sampai 16. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, ya, yang mau bercerai bukan yang beriman, ya, perhatikan di sini. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hei istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hei suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Amin. Nah, saudara, walaupun ada peluang seperti itu, sedapat mungkin sebagai orang beriman ini, harus ada upaya untuk menyelamatkan suami atau istri yang tidak beriman itu. Amin. Nah, untuk menghindari perceraian itu. Amin. Nah, saudara, 1 Korintus 7 ayat 39-nya, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu seorang yang percaya. Tetapi, ya, mana tadi? Sorry. Tetapi menurut pendapatku,
Ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Lagi pula aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Ini pendapat Paulus. Ya. Nah, saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah selesaikan ya tentang jodoh dan perceraian. Jadi hari pertama, sesi pertama saya bicara tentang jodoh, bagaimana mendapatkan jodohnya. Lalu kedua, ya hari kedua, sesi kedua ini kita membahas tentang perceraiannya. Kalau sampai ada yang bercerai, terjadi perceraian, way out-nya seperti apa? Ya, kalau nggak paham, masih bingung, ulang kembali materi pelajaran ini. Kalau Anda melihat ada orang-orang yang membutuhkan saran tentang perceraian, Anda boleh bagi linknya, lalu biar mereka mendengar pengajaran malam hari ini. Amin. Tapi kalau paling bagus Anda pelajari dulu, lalu Anda datang kepada orang itu. Ya, nah Anda bisa ngobrol dengan dia seperti pelajaran yang kita pelajari bersama-sama malam hari ini. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke.